mentor today, I would like to greet Ambassador for Friendly Country who joined our event this afternoon. Then for his and her Excellency Ambassador I mentioned, please stand up. Tolong Bapak Ibu kasih tepuk tangan yang luar biasa ya. Dia sudah berkenan hadir. His Excellency Ambassador from Japan. His Excellency Ambassador from Australia. His Excellency Ambassador from Ukraine. Ambassador from Poland. Ambassador from Sweden. Ambassador from Italy. Ambassador from Pakistan. Ambassador from Oman. Ambassador from Jordan. And the last one is the Excellency Ambassador from Egypt. Luar biasa ya, provinsinya cakep. Pak Bima Arya sudah menyampaikan pandangannya. Kita akan lanjutkan ke narasumber berikutnya. Boleh tepuk tangan, jangan ragu-ragu biar gak adem ya kan. Sobat Super Mentor, narasumber kita yang kedua. Ini beliau berlatar belakang seorang arsitek, dosen, dan aktivis sosial. Ada yang mau selfie dengan saya? Syaratnya satu, casingnya harus paling aneh. Es krim. Kamu apa? Duit. Duit. Oke. Tipikal ibu-ibu di kampung, casingnya ada 1.000, 5.000, 10.000. Backgroundnya itu. Enggak, selfie-nya. Sesuai survei IQ ASEAN. Buka maskernya boleh. Siap? Ya, senyum. Oke, siap. Nah, kawan-kawan, rekan-rekan, selfie itu fenomena di Indonesia di dunia hari ini. Tidak ada orang tidak punya HP, betul? Jadi kami sebagai pemimpin, Kang Bima tadi sudah menyampaikan, kemana-mana harus sabar, ya. Ada yang jadi bibir saya lebih merah dari si ibu-ibu yang selfie, ya. Jadi Pak Gubernur lebih cantik dari si mamanya. Nah, juga kita tahu bahwa memimpin Jawa Barat itu sebenarnya istilahnya miniatur Indonesia. Saking banyaknya dan paling banyak menjelang tahun politik itu meresahkan, membuat masyarakat terbelah dan tidak nyaman. Sehingga sebagai pemimpin saya memahami masalah ini dan kita lahirkan satu unit kerja namanya Jabar Sabar Hoax, ya, sapu bersih hoax. Anak-anak muda saya hire untuk tracking berita-berita bohong, ya, sehingga tiap hari Senin 5 berita bohong kita tampilkan sehingga masyarakat Jawa Barat terlindungi dari berita-berita bohong. Setuju? Salah satunya yang kalau di profil Instagram ganteng-ganteng, cakep-cakep, itu salah satu hoax terbesar. Jangan pernah percaya dengan orang yang foto di Instagramnya terlalu cantik, terlalu keren. Yang kedua, dalam revolusi digital ini kita pahami itu adalah sebuah kebiasaan baru yang dikuasai oleh yang namanya anak-anak muda di generasi sekarang. Jadi di Jawa Barat kita lahirkan satu inovasi namanya Digital West Java untuk mengubah seluruh sendi kehidupan. Karena saya gubernur, digitalnya tidak hanya di kota, kita lakukan di desa juga. Jadi kita punya program namanya Desa Digital, ya. Ngasih makan lele hari ini sudah pakai HP. HP-nya dipijit, sensor menerima, IoT berfungsi, makanan dilontarkan ke lele dengan kolam yang begitu banyak. Nyari ikan di laut, di Pelabuhan Ratu, sekarang sudah pakai Fish Finder. Oke.
Jadi satelit melihat perubahan air laut. Kalau keruh-keruh dikit artinya ada plankton, artinya banyak ikan, dikasih tahu tiap pagi ke nelayan. Naik 2-3 kali lipat panennya. Itu Jawa Barat hari ini. Mengubah digital tidak hanya sebagai milik orang kota, tapi juga di desa. Ngasih makan ayam, dan lain sebagainya. Satu desa saya kasih satu laptop, kita bikin namanya Pusat Digital Desa, ya. Atau Talisa bersama Shopee. Bukan promosi, tapi saya melobi agar brand ini mau memberikan satu laptop untuk satu desa. Ada merek sabun, sebelum gabung ke Pusat Digital Desa, omsetnya hanya 10 juta door to door, sekarang sudah 500 juta karena dagang online seperti itu. Berikutnya, pada saat COVID ada 3 ekonomi yang bertahan dan naik. Satu adalah ekonomi pangan, 2 adalah ekonomi kesehatan karena pandemi COVID, 3 adalah ekonomi digital. Ya. Nah, sehingga di Jawa Barat ini kita lahirkan konsep tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Ya. Bahwa lahirlah sebuah generasi baru yang bisa kerja di mana saja, mendapatkan income Jakarta dan bisa berbisnis sampai Swedia, kira-kira begitu. Nah, jadi pertanyaannya, kamu semua jangan selalu menganggap kalau orang Jawa Barat harus ke Bandung, kalau Bodebek harus ke Jakarta ya, untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Di pasca COVID, teritorial itu sudah tidak lagi relevan. Anda bisa di mana saja. Mudah-mudahan Anda adalah kelompok yang mensejahterakan Indonesia, memilih bekerja di mana saja, kemudian akhirnya bisa menguasai dunia di wilayah masing-masing melalui skill digital yang tadi kita programkan. Dan alhamdulillah, Desa Digital Jawa Barat ini mendapat penghargaan di Asia Pasifik ya, sebagai inovasi digital inklusif terbaik. Satu dari 500-an sekian yang alhamdulillah saya terima, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat peduli terhadap leadership ya. Oleh karena itu sebagai gubernur, saya bikin program berinvestasi pada SDM anak muda. Satu, setiap minggu ajudan gubernur Jawa Barat itu berganti-ganti. Saya kasih judul namanya Jabar Future Leader ya. Dari seluruh Indonesia kita seleksi ya. Ini bukan yang ini kalau ini scholarship. Nah, yang ini ajudannya itu datang dari, ada yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, seminggu sekali belajar menjadi ajudan saya. Nah, seperti ini, memahami bagaimana saya ngambil keputusan di hari Senin, saya ngadepin demo di hari Selasa, saya mimpin rapat di hari Rabu, saya berinteraksi dengan keluarga sebagai quality time di hari Kamis, malamnya harus pergi ke desa-desa, nginep di desa, minggunya jadi saksi akad nikah, Seninnya kerja lagi. Ya. Sehingga mereka bisa melihat, oh ternyata leadership in action itu seperti apa. Ya. Sudah ratusan alumninya, ya. Mudah-mudahan bagi yang tertarik, saya masih ada sisa 1 tahun, daftarkan di tahun 2023, siapa tahu beruntung menjadi ajudan gubernur Jawa Barat. Nah, kemudian juga dengan datang ke Bandung, sholat di sini, berinteraksi di sini, silakan. Ya. Jadi poinnya apa? Politik arsitektur, ya, politik fisik itu sangat-sangat penting. Kalau pemimpinnya sudah tidak ada, Kang Bima akan diingat sebagai pemimpin yang banyak karya dalam membuat pedestrianisasi, meresmikan. Turun itu 2, ada turun secara fisik, nih bertemu dengan orang-orang yang ketawa sendiri seperti itu apa ya. Atau saya monitor lewat Instagram saya, lewat media sosial saya. Dua-dua itu sama belusukan juga. Yang satu belusukan fisikal, yang keduanya belusukan digital. Dua-duanya saya respon, ya. Nah, kalau untuk belusukan digital, saya sekarang sudah punya trik. Kalau dengan ibu-ibu, maaf ya, entah kenapa memang mayoritas fans saya ibu-ibu. Ya. Kalau sudah ketemu itu kadang-kadang lupa ya, ada hashtag Salaki Batur gitu ya. Jadi suka pengennya megang-megang Pak Gubernur, nyolek-nyolek Pak Gubernur. Makanya saya punya trik, Pak Gubernur selfie, trik saya Kang Bima. Oke Bu, silahkan, tapi saya sambil jalan. Oke Bu. Nah,
Oke, satu. Kalau nggak begini, pasti berhenti dan